Pagi itu dengan suara terbata-bata Rasulullah memberikan khutbah terakhir kepada umatnya, sekaligus akan menyampaikan wahyu terakhir yang diterimanya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Kemudian beliau melanjutkan, kita ada dalam kuasanya, dan cinta kasihnya. Maka taat dan bertakwalah hanya kepadanya. Dan sungguh, telah kuwariskan dua perkara kepada kalian, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti dia mencintaiku, dan mereka kelak akan bersamaku di surga nanti. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang redup menatap seluruh kaum muslimin saat itu satu persatu. Lebih-lebih para sahabatnya, Umar, Utsman dan Ali, semuanya tunduk dan menghela nafas dalam-dalam, seakan menyimpan 1000 tanda tanya besar dari mereka. Abu Bakar menatap dengan pandangan mata yang berkaca-kaca, seakan tahu isyarat yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Di antaranya para sahabat-sahabat itu baru tersadar, bahwa isyarat itu telah datang, dan ketentuan Allah sudah tiba, di mana mungkin inilah saatnya Rasulullah akan meninggalkan mereka, dan akan usai menyelesaikan tugasnya. Dan beberapa hari belakangan itulah, Rasulullah mulai mengalami sakit-sakitan. Bahkan beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat berjamaah menggantikan dirinya yang sedang sakit. Suatu hari, matahari mulai meninggi. Terlihat pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan kening dan dahi yang sedikit berkeringat, sehingga kelihatan ada bekas-bekas anyaman tikar pelepah kurma itu terpahat di tubuh beliau. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar orang dengan sosok berperawakan tampan, datang mengetuk pintu rumah Rasulullah, serta juga menyalami orang di dalamnya. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Mendengar hal itu Fatimah datang membuka pintu, namun tidak mengizinkannya masuk, dengan alasan ayahnya belum bisa ditemui karena masih dalam keadaan sakit. Dan akhirnya orang itu pergi. Kemudian Fatimah langsung menuju ke pembaringan ayahnya yang sedang sakit itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah, siapa yang datang itu wahai anakku? Fatimah menjawab, bahwa orang itu baru pertama kali ia lihat dan dikenalinya. Rasulullah menatap Fatimah dengan pandangan yang menggetarkan jiwa. Kemudian berujar kepada Fatimah, ketahuilah bahwa yang datang itu adalah orang yang akan menghapuskan kenikmatan dunia, dan dialah malaikat maut yang akan memisahkan semuanya. Fatimah pun terlihat tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa sesenggukan sambil menahan tangisnya yang tertahan, ketika mendengarkan penjelasan seorang ayah kepada anaknya. Barulah kemudian Rasulullah menyuruh mempersilahkan malaikat maut memasuki rumahnya. Di saat malaikat maut akan mendekat, Rasulullah melayangkan pertanyaan kepadanya, wahai Israel, kenapa Jibril tidak ikut menyertaimu? Di sini malaikat Jibril bukannya tidak mau menjumpai Rasulullah, namun sesungguhnya malaikat Jibril dan para malaikat lainnya sudah bersaf-saf mempersiapkan kedatangannya di atas langit. Dan sepertinya juga Jibril alaihissalam tidak tega akan menyaksikan langsung, seorang rasul yang menjadi idolanya, harus merasakan ada rintihan-rintihan sakit ketika menjelang akhir hayatnya. Namun atas undangan Rasulullah, maka Jibril pun ikut turun dan mendekati Rasulullah. Dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka, semua malaikat telah menanti kedatangan ruhmu, semua pintu-pintu surga telah menunggu menyambutmu. Pernyataan Jibril tersebut bukan malah membuat Rasulullah lega, masih terlihat dari raut wajah beliau kecemasan yang luar biasa. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, wahai kekasih Allah, gerangan apa yang membuat engkau masih dalam kecemasan? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Jibril yang dimuliakan Allah, sungguh aku hanya cemas, bagaimana nasib umatku setelah sepeninggalku nanti. Maka tiba-tiba Jibril menyampaikan pesan Allah kepada Rasulullah. Ketahuilah wahai kekasih Allah, bahwasanya Allah telah menyampaikan kepadaku, sesungguhnya surga itu belum akan dimasuki kecuali umatmu sudah berada di dalamnya. Mendengar hal itu wajah Rasulullah berubah berseri-seri. Kemudian Rasulullah baru mempersilahkan malaikat Israel untuk menyelesaikan tugasnya. Tampak tubuh Rasulullah kelihatan berpeluh, dan urat-urat leher Rasulullah mulai menegang. Fatimah hanya bisa terpejam, dan Ali semakin menundukkan kepalanya. Kemudian Rasulullah terdengar mengadu lirih. Wahai Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini. Lalu kemudian beberapa saat berlirih kedua kalinya. Jijikah engkau kepadaku, sampai-sampai engkau memalingkan wajahmu kepadaku wahai Jibril. Jibril saja tidak akan tega melihat seorang manusia kekasih Allah direnggut nyawanya, apalagi hanya umatnya.
Sebentar kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, timpakan semua dahsyatnya sakratul maut ini kepadaku, janganlah engkau timpakan kepada umatku." Kemudian Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah, dan Rasulullah pun membisikkan sesuatu kepada Ali. "Wahai Ali, saatnya sudah tiba kepadaku, maka peliharalah sholat, dan jaga santuni anak-anak yatim di antaramu. Waktu zuhur pun akan tiba, di luar pintu, suara tangis mulai bersahutan, para sahabat mulai berpelukan. Fatimah mulai menutupi wajahnya dengan kesedihan yang penuh mendalam, seakan tidak akan percaya dengan kejadian ini. Tiba-tiba wajahnya nampak sedikit berseri, ketika Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah, bahwa ia orang pertama yang akan menyusul Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha sempat mendekap tubuh Rasulullah, dan saat nafas terakhirnya, maka jatuhlah kedua tangan Rasulullah tersedekap di atas dadanya, dan Rasulullah pun wafat dalam dekapan di pundaknya bahu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun sempat panik, dan segera menuju masjid untuk menyampaikan ini kepada para sahabat dan kaum muslimin lainnya, bahwa Rasulullah telah wafat. Maka pecah dan mengalirlah tangis di dalam masjid, sementara Utsman bin Affan berjalan bolak-balik dengan menggerak-gerakan kedua tangannya tidak tahu kemana arahnya. Semua dalam suasana panik saat itu, seakan tidak mau menerima dengan kepergian Rasulullah sebagai sosok yang begitu mereka cintai. Tidak ketinggalan Umar bin Khattab, bahkan sampai-sampai akalnya tidak bisa menerimanya. Umar bin Khattab malah mengancam kepada kaum muslimin lainnya, apabila ada yang mengatakan di hadapannya bahwa Rasulullah wafat, maka sungguh ia akan memancung kedua tangan dan kakinya dengan pedangnya. Alasan Umar, bahwa Rasulullah hanya sebentar menemui Tuhannya, dan akan kembali lagi, sebagaimana Nabi Musa menemui Tuhannya. Adapun orang yang paling tegar menghadapinya adalah Abu Bakar, kemudian menemui jasad Rasulullah di dalam kamarnya, memeluk dan mencium sambil berkata di depan jasad Rasulullah, "Wahai kekasihku, wahai kekasih Allah, engkau sungguh mulia dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati." Dan kemudian menuju kepada orang-orang yang termakan oleh perkataan Abu Bakar dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat, barang siapa yang menyembah Allah maka sungguh Allah maha kekal dan tidak akan mati." Mendengar hal itu semua baru tersadar dan kelihatan lesu, dan hanya bisa pasrah dengan sambutan singkat Abu Bakar, tidak ketinggalan Umar bin Khattab yang hanya bisa mencurahkan isi hatinya dengan menangisi kepergian Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Robbi sholli alaihi wasallim.